Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Kula muliaken para alim ulama, para kiai, para nyai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, para bapak ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai tak sakniki tasih diparingi umur, nikmat sehat, saged ibadah nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi terus kita istiqomah husnul khotimah, amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. ثم إلى جميع الأولياء والصالحين والشهداء والعلماء والمصنفين وسائر مؤلفي هذا الكتاب المرحوم السيد أحمد الهاشمي ثم إلى جميع مشايخنا مشايخ الدوغري أولا وآخرا وخصوصا إلى مربي روحنا حضرة الشيخ كياجي أحمد النووي عبد الجليل والإخواننا وإلى شيخ البنقلان ثم إلى جميع مؤسس نهضة العلماء ثم إلى جميع مشايخ كندرك وأصولهم وأفورهم ثم لجميع أبناء الناشونال هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la syriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qala fa qultu wa in zana wa in saraka qala wa in zana wa in saraka. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Atani nekani ni ing ingsun atin sapa malaikat kang teka min Rabbi saking pangeran ingsun. Fa akhbarani nuli ngabaraken sapa atin ni ing ingsun annahu ing sak temene kelakuan man iku utawi wong mata iku kang mati sapa man min ummati saking ummati ingsun la yusyriku hale ora nyekutuaken sapa man billahi ing kelawan Gusti Allah sayan ing suci-wici. Dakhala moko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Qala tanglet sapa Kanjeng Nabi. Fakultu nuli takon sapa ingsun wa in zana sanajan zina sapa man wa in saraka sanajan nyolong sapa man. Qala jawab sapa malaikat wa in zana sanajan zina sapa man wa in saraka lan sanajan nyolong sapa man. Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Muslim Imam Muslim wa Tirmidzi lan Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Kanjeng Nabi dawuh pada suatu hari beliau didatangi malaikat. Malaikat niki bisa jadi malaikat Jibril, termriki boten dijelasaken. Malaikat niku cerita tentang Kanjeng Nabi, masih berita lah saking Gusti Allah. Malaikat niku dawuh tentang Kanjeng Nabi bahwasannya umatnya Rasulullah kalau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Gusti Allah maka pasti masuk surga. Jadi mati tapi dalam selama hidupnya sampai dia meninggal tidak pernah menyekutukan Gusti Allah, tidak pernah syirik, tidak pernah menyembah selain Gusti Allah atau tidak pernah menyamakan Allah dengan apapun, maka orang itu dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kanjeng Nabi tanglet malaikat niku, wa in zana wa in saraka, walaupun tiang niku pernah nyolong, pernah zina. Jawabannya malaikat, iya, wa in zana wa in saraka. Walaupun dia pernah nyolong, pernah zina, tetap masuk surga. Nah, hadis niki
dibuat dalil, dibuat pegangan bahwasannya ada kaum khawarij namanya itu. Jadi orang yang apa istilahnya radikal, terlalu keras ini ku mengatakan orang itu kalau sudah melakukan dosa besar ini kayak zina, mencuri niku, maka langsung dicap sebagai orang kafir, tidak akan masuk. Ini kaum khawarij mengatakan begitu. Nah, hadis niki membantah orang-orang yang mengatakan begitu. Tapi hadis niki jangan dibikin dalil ngono aku tak nyolong ae, tak zina ae wong pas surga, jangan begitu. Maksudnya hadis niki bagi siapapun yang pernah naudzubillah melakukan zina, pernah mencuri, jangan putus asa dari rahmatnya Gusti Allah, karena masih ada harapan untuk masuk surga dengan catatan belum pernah menyekutukan Gusti Allah. Ngoten nggih. Damel ngonten, jangan dibuat dalil zinanya, tapi dibuat dalil siapapun yang pernah melakukan dosa besar seperti zina dan mencuri, selama tidak pernah syirik, tidak pernah menyekutukan Gusti Allah, maka ada harapan masuk surga. Nah, niki juga sebagai pegangan bahwa kita niki penting ngaji menguatkan atau membenarkan tauhid nang Gusti Allah. Jangan sampai tauhid kita, keyakinan kita, akidah kita niku salah. Jadi tiang niku selama akidahnya benar, cara beriman kepada Allah benar, cara beriman kepada malaikat benar, cara beriman kepada kitab-kitabnya Allah benar, cara beriman kepada rasul-rasulnya Allah benar, cara beriman kepada qadar-qadarnya benar, hari kiamatnya benar, semua yang berhubungan keimanannya benar, walaupun pernah melakukan dosa besar tetap ada harapan masuk surga. Apakah masuk neraka dulu? Ya, itu kersane Gusti Allah, kita enggak pernah membahas otoritasnya Gusti Allah. Lek syariatnya nggih ngonten, semua dosa pasti dibalas oleh Allah. Tapi Allah bisa mengampuni dosanya siapapun. Ngoten nggih, jadi ini penting sebagai pegangan kita niki jangan sampai pernah menyekutukan Gusti Allah. Dan yang paling umum dan yang paling kita hati-hati niki nggih, syirik niku jangan hanya dipahami koyo nyembah ngoten niku, nyembah Allah. Tapi yang paling rawan niki sewu mencari pesugihan, ingin kaya dengan cara instan, datang ke dukun, tidak melalui cara-cara yang disyariatkan oleh Gusti Allah niku syirik. Pakai tuyul, pakai nopong pesugihan niku sing melanggar syariatnya Allah niku masuk syirik yang kita harus hati-hati. Kalau ngomong itu kan memang terjadi masalahnya. Jadi jangan dikatakan syirik itu hanya nyembah kaya orang. Boten, syirik niku mengakui, meyakini ada kekuatan selain kekuatannya Allah niku nggih syirik. Meyakini bahwa ada yang bisa membuat kaya selain Allah niku nggih syirik. Pokoknya meyakini hal-hal yang itu otoritasnya Gusti Allah gini ku syirik. Cuma syirik kan memang syirik sing ketok zahir, ada yang syirik hanya secara batin, hanya keyakinannya. Zahirnya kowe-kowe mboten syirik tapi hatinya syirik. Niku hati-hati. Makanya kita niki jangan pernah menyekutukan Gusti Allah dengan apapun. Niki pentingnya ngaji tauhid, akidah niki harus benar, jangan sampai salah. Kalau akidah kita sudah salah, ibadahnya niku semuanya mospro nggih, enggak ada gunanya kalau kita keyakinannya sudah salah. Kalau keyakinan kita betul, akidah kita betul, nah akidah ini akan betul lek ngaji tapi ngaji pada orang yang tepat. Sewu niki wonten lagi viral. Niki saya viral niki. Nggih bocah sealit tapi terus nggih Gus, tapi kula boten kenal. Sealit mungkin di bawah umur kula umurnya paling. Saya umur kasapi umur 30-an. Tapi pun kondangan ten pundi-pundi niku diundang ten pundi-pundi. Kalau dengeraken ceramahnya niku dulu memang bagus, tasawufnya tinggi. Tapi lami-lami niki ajarannya tambah menyimpang. Nopo ajarannya niku? Ngomongin tentang jamaahnya niku. Kita niki jangan pernah menganggap orang Hindu, orang Buddha atau selainnya Islam niku enggak masuk surga. Karena pada hakikatnya niki kula niru omongannya ngeten, nanti kula jelaskan.
Gusti ngomongin ngeten. Karena pada hakikatnya orang niku nyembah apa saja tetap pada hakikatnya nyembah Allah. Hanya caranya yang beda. Jadi orang Islam caranya kayak ngeten niki salat. Orang Hindu ge cara ngoten niku tetap hakikatnya nyembah Gusti Allah. Niki ajaran sesat dan menyesatkan. Niki akidah. Tak bisa nyembah Gusti Allah caranya makanya la ilaha illallah maknanya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak dengan benar kecuali Allah. Jadi nyembahnya enggak benar, enggak bisa katakan nyembah Gusti Allah. Benar yang disembah pada hakikatnya hanya Allah. Gusti Allah miliknya semua makhluk. Tapi nyembahnya salah enggak bisa dia katakan itu benar. Hati-hati. Makanya jenengan ngaji ten YouTube nggih hati-hati. Tinggali rumiyin sinten gurune. Nek boten pernah ngaji kitab ndak usah ditiru. Karena pasti ajaran ngoten niku. Insyaallah lek ngaji kitab, karena kita mesti ngarang nyambung gurunya sampai ten Kanjeng Nabi. Nyembah Gusti Allah wonten carane yang sudah dituntun oleh Kanjeng Nabi, yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita seperti yang sudah kita lakukan. Nek nyembah Gusti Allah dengan cara-cara yang enggak bener, tetap gak dikatakan nyembah Gusti Allah. Tidak bisa pakai ilmu hakikat. Allah itu miliknya semua orang, bukan hanya miliknya umat Islam. Ya benar, Allah miliknya semua makhluk. Tapi nyembah Gusti Allah wonten tata carane yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita yang nyambung ten Kanjeng Nabi. Jadi niki saestu jangan sampai kita nganut sing ngoten-ngoten niki. Soalnya ku jamaahnya kuat jamaahnya kuat dan diundang kemana-mana dan diundang kulo punya kewajiban menyampaikan niki. Tak pernah guru-guru saya mengajarkan seperti itu. Nyembah Gusti Allah pun wonten tata carane. Lek nyembah sing di luar caranya Rasulullah tidak bisa dikatakan nyembah Gusti Allah. Ngoten nggih. Niki pentingnya kita benar secara akidah, benar secara keyakinan sehingga walaupun pernah melakukan dosa, insya Allah tetap wonten harapan masuk surga dan jangan lupa tetap taubat Gusti Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani atin min 'indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanatin wa maha minhu 10 sayiatin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa radda 'alaiha mithlaha. Rawahu Ahmad an Abi Thalha. Atani nekani ning ingsun atin sapa malaikat kang teka min indi rabbi saking sanding pangerat ingsun azza wa jal faqala nuli ngucap sapa atin manuta sapane wong saleh iku maca selawat sapa manalaike ngatasé sira min ummatika saking umat panjenengan salatan kelawan selawat kataba moko nulis Allah sapa Allah lahu maring man biha kelawan salatan nulis 10 hasanat ing 10 pira-pira kebagusan wa mahalang ngelebur sapa Allah anhu saking man 10 sayiat ing 10 pira-pira keelekan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man 10 darajatin ing 10 pira-pira derajat wa raddalan balikaken sapa Allah alaihi ngatasi man mislah ing sepadane selawat. Rawahu nyatakan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad an Abi Thalha saking radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi cerita hadis niki dalam kitab dijelaskan Kanjeng Nabi niku pernah di suatu tempat kalau nggak salah di pohon kurma di kebun kurma niku senang senyum-senyum sendiri Kanjeng Nabi niku senyum-senyum gak nopo-nopo kok senyum Kanjeng Nabi pokoknya sumringah kelihatan senang banget Kanjeng Nabi sampai sahabat niku tanglet ngoten nopo Kanjeng Nabi panjenengan kok nggak pernah seseneng niki. Nah, niki asbabul wurud hadis niki. Kanjeng Nabi cerita, aku ketas ditekani malaikat sebanyak 70 ribu kalau supe ini. Malaikat niku ngomong ke saya dan nggak pernah sebelumnya ada kabar seperti ini. Man shalla 'alaika min ummatika, barang siapa yang baca sholawat kepadamu wahai Muhammad sholatan satu saja kataballahu lahu bi 10 hasanat, maka Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Jadi barang siapa membaca salawat satu saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad satu, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan.
Niku satu. Wa ma anhu asra sayiat, dan dihapus 10 kejelekan. Diberi 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan. Wa rafa'alahu asra darajat, dan diangkat 10 derajat. Niki cuma satu sholawat. Lek 10, 100, 1000 nggih monggo jenengan hitung piyambak. Makanya niki damel pegangan, jangan sampai kita niki boten maos sholawat. Ya tentu kalau dalam sholat kita pasti baca sholawat. Artinya di luar sholat niku kita jangan sampai meninggalkan sholawat. Makanya terus si ulama niku dalam keterangan yang lain, ada seorang sahabat niku tanya Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya niku seneng berdoa, seneng dungo, tapi sebelum dungo niku kul biasanya baca sholawat 25%-nya sholawat, selebihnya niku dungo. Terus pun di Kanjeng Nabi, nopo sampun cekap sholawate. Terus Kanjeng Nabi, sak kerso sampean, tapi andai lebih banyak itu lebih bagus. Terus dinaikkan sampai orang itu 100% dia hanya baca sholawat, tidak baca doa. Yang kata Kanjeng Nabi, lek awakmu pun sibuk dengan sholawat, maka apapun yang kamu inginkan akan Allah berikan, dan seluruh kejelekan-kejelekanmu akan diampuni oleh Allah. Makanya kita niki lek panjenengan mantun sholat wonten kesibukan yang tidak memungkinkan untuk wiritan, tapi pesen kula, nah niki pesennya guru-guru kula, jangan penting apa sing penting jangan ninggalkan sholawat. Mungkin mantun salam baca sholawat 100 kali sampun jenengan tinggal boten napa-napa. Lek jenengan boten memungkinkan baca wiritan-wiritan yang lain, sing penting jangan ninggalkan sholawat. Karena kenapa? Dalam sholawat ada istighfar, dalam sholawat wonten tasbih, dalam sholawat wonten tahlil. Semua wiritan-wiritan yang lain niku semuanya tersimpan kandungannya di dalam bacaan sholawat ten Kanjeng Nabi. Nah niki sing larang waradda 'alaiha mislaha. Dan orang yang baca satu sholawat tadi dibalas oleh Allah dengan sholawat yang sama. Sehingga oleh ulama dijelaskan satu sholawat ten Kanjeng Nabi niku tidak bisa tidak sama, tidak akan terbalas pahalanya dengan ibadah seumur hidup. Ini terus si ulama. Jadi orang yang baca sholawat satu kali niku pahalanya tidak akan tertandingi dengan ibadah seumur hidup. Hanya ada yang tanya, kok sakit ngonten? Ini ki waradda 'alaiha mislaha. Karena orang baca satu sholawat niku Allah sing bales. Allah membalas dengan sholawat yang sama untuk yang baca sholawat tadi. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain gak ada yang Allah balas seperti itu. Mungkin sholawatnya kita biasa-biasa saja. Kadang kita baca sholawat boten khusyuk, kadang niatnya nggih boten bener, kadang boten ngertos artine. Tapi Allah membalas sholawat kita. Nah, sholawatnya Gusti Allah niku lho sing larang, sing boten saged ditukar dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholawatnya kita biasa-biasa saja, tapi sholawatnya Allah tidak akan bisa terbalas dengan ibadah-ibadah bahkan seumur hidup. Ini dasarnya ulama mengatakan ibadah sholawat satu kali saja tidak akan tersebanding pahalanya dengan ibadah seumur hidup. Karena dasar tadi niki, karena ibadah kita, karena sholawat kita satu dibalas oleh Allah dengan sholawat yang satu, yang mana sholawatnya Gusti Allah niku tidak akan tertandingi oleh ibadahnya kita. Nah, ada hadis-hadis niki sebagai dasar kita supaya kita niki seneng ten Kanjeng Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat. Di saat yang sama ada orang-orang tertentu yang nggak ngerti sholawat, niku ngerti langsung diwawancarai di Turki niku. Anda kenal sholawat? Nggak ngerti apa itu sholawat. Jadi jangan sampai, insyaallah di Indonesia niki semuanya kenal sholawat karena tiap hari kita membacanya. Sampun kemudian terakhir nggih sebagai bentuk penghormatan kepada Isra Mi'raj, kula nyinggungaken nggih Isra Mi'raj niki umumnya terkenal dengan ulang tahunnya sholat. Jangan sampai intine sholat niku kita tinggal nggih
salat niku adalah sebuah ibadah yang perintah Allah, tidak ada yang nopo nggih istilahnya sampai Rasulullah di Isra Mi'rajkan niku hanya dalam rangka menerima perintah salat sebagai bentuk keagungan ibadah salat. Dan Kanjeng Nabi niku tidak ada ibadah yang paling Kanjeng Nabi senengi niku melebihi salat. Salat niku ibadah sing paling disenengi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek sedih langsung salat. Makanya bacaan dalam bacaan dalam tahiyat akhir niku adalah kalimat-kalimat yang yang ada yang pada saat di Sidratul Muntaha. Dalam tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatu lillah itu adalah sambutannya itu adalah kalimat yang dibaca oleh Kanjeng Nabi saat bertemu Gusti Allah. Kemudian Gusti Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Niku kalimat dari Gusti Allah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatu lillah adalah ucapan tahiyatnya Kanjeng Nabi pada saat ketemu Gusti Allah dan Sidratul Muntaha. Gusti Allah nyambut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi eling ummate. Saat Kanjeng Nabi dapat salam dari Gusti Allah, Kanjeng Nabi eling ummate. Kanjeng Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu saking Kanjeng Nabi, beliau walaupun di tempat yang sangat mulia tetap iling umatnya beliau, tapi umatnya yang soleh sing senang ibadah. Akhirnya semua para malaikat menyambut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalimat tahiyat niku adalah kalimat yang terbaca pada saat Kanjeng Nabi Mi'raj, pada saat Kanjeng Nabi ada di Sidratul Muntaha. Makanya kalimat yang sakral yang pertama kali terbaca di Sidratul Muntaha, yang mana di tempat itu hanya Rasulullah yang bisa nyampe ke tempat itu. Bahkan sekelas malaikat Jibril tidak bisa nyampe ke Sidratul Muntaha. Hanya Kanjeng Nabi sebagai bentuk mulianya Kanjeng Nabi dari semua makhluknya Gusti Allah, hanya beliau yang bisa nyampe ke tempat itu, namanya Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak bisa nyampe. Malaikat Jibril terbakar. Malaikat Jibril niku maju satu langkah untuk naik langsung mengecil kayak burung kecil, burung sing biasanya makan padi, kecil sekali. Saking enggak mampunya malaikat Jibril. Tapi Kanjeng Nabi nyampe ke Sidratul Muntaha hanya menerima kalimat salat, dan niku yang kita baca setiap hari. Makanya bacaan tahiyat niku jangan sampai kita dalam salat membaca tahiyat pikirannya ten pundi-pundi. Niku jenengan maknani nggih bacaan tahiyat niku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dan itu dibaca biasanya saat kita ziarah itu dibaca. Jenengan saat ziarah ten makam-makam orang yang soleh niku dibaca tahiyat niku. Karena itu kalimat penghormatan yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bacaan tahiyat penghormatan, at-tahiyat bacaan penghormatan yang harus kita amalkan. Niku nggih, jangan sampai dengan Isra Mi'raj niki kita tambah lalai ten salat, kita tambah seneng salatnya, tambah seneng jamaahnya. Jangan sampai Kanjeng Nabi itu paling gak seneng lihat ada umatnya gak jamaah. Sampai beliau pernah tuh marah-marah, tak obong omahe sing gak jamaah. Itu gak jamaah tok apalagi gak salat. Dia pernah marah-marah ada sahabat yang gak pernah jamaah, tak obong omahe itu Kanjeng Nabi. Ya gitu, jangan juga ninggalkan jamaah. Sing dereng salat nggih salat rumiyin, sampun seneng salat nggih dilanjut dengan jamaah. Sampun mugi-mugi manfaat dan barokah. Quran bisawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli